سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Mukjizat luar biasa Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada nisfu Sya'ban adalah peristiwa terbelahnya bulan. Peristiwa terbelahnya bulan merupakan zolimnya kaum Quraisy yang tidak mempercayai dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu seperti apa kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW terbelahnya bulan yang terjadi di bulan Sya'ban? Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di antara mukjizat luar biasa Nabi Muhammad yang terjadi pada bulan Sya'ban dan dikenang sepanjang zaman adalah peristiwa terbelahnya bulan. Habib Abu Bakar Al-Adni dalam kitab An-Nafa Al-Rabaniyah fi Hasyais As-Sya'baniyah menjelaskan dengan bentuk syair. Pada pertengahan bulan Sya'ban, ketika rembulan ada di posisi istiwa, dengan kesempurnaan cahayanya di ufuk terjadilah perbincangan di sudut kota Makkah, antara Rasulullah dan kaum Quraisy. Rasulullah mengajak mereka kaum Quraisy pada kebenaran, agar diri mereka bisa lepas dari jeleknya kesyirikan. Dengan ajakan ini, mereka memberikan syarat berupa bisa melihat terbelahnya bulan. Kemudian bulan terbelah dengan jelas mukjizat Nabi yang terpilih pada kaumnya. Terdapat dalam Al-Quran ayat tentang peristiwa tersebut, maka bacalah agar engkau selamat. Setelah bulan terbelah menjadi dua dengan sangat jelas, dan mereka saksikan secara langsung, apakah mereka beriman? Mari simak penjelasan Habib Abu Bakar selanjutnya. Mereka mengingkari dan pergi dalam keadaan sesat sebab kebodohan dan kesombongan. Peristiwa ini diketahui terjadi pada bulan Sya'ban. Lihat An-Nafa Al-Rabaniyah fi Khosoisi Al-Sya'baniyah 11-12. Peristiwa terbelahnya bulan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu merupakan salah satu mukjizat luar biasa, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Qamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad serta mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya." Quran Surat Al-Qamar ayat 1-3. Menurut Syekh Wahbah As-Suhaili dalam kitab Tafsir Munir, ayat tersebut mengisahkan sikap kaum kafir Quraisy yang terus-menerus mendustakan dakwah Nabi. Beliau menjelaskan, kemudian Allah memberikan kabar terkait sikap dan keras kepalanya orang-orang kafir di hadapan mukjizat ini, terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, meski orang-orang musyrik melihat tanda-tanda kenabian dan bukti bahwa Nabi Muhammad benar, mereka tetap berpaling dari kebenaran dan iman padanya, bahkan pergi sambil berkata, ini adalah sihir yang kuat dan hebat, dan melebihi setiap sihir. Syekh Wahbah As-Suhaili melanjutkan, penolakan terhadap permintaan orang-orang musyrik terhadap suatu mukjizat. Ulama mufassirin ahli tafsir mengatakan, ketika bulan terbelah, orang-orang musyrik berkata, Muhammad telah menyihir kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka akan tetap berpaling meski sudah melihat mukjizat secara jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjelas, bahwa orang musyrik akan mendustakan terhadap kebenaran yang didatangkan kepadanya, dan mengikuti sikap condong terhadap keinginan dan persepsinya, bahwa Nabi Muhammad adalah penyihir dan peramal. Semua itu disebabkan kebodohan dan sempitnya akal mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan bahwa semua bukti sudah Allah tunjukkan pada mereka, dengan bukti yang sangat jelas. Maka kebaikan akan selalu bersama dengan orang baik, begitupun kejelekan akan selalu bersama dengan orang jelek. Tafsir Al-Munir, Juz 27, halaman 144. Dari kejadian ini terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu, orang yang sudah menyaksikan secara langsung bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sekalipun, dengan sangat jelas dan sempurna, tanpa kekurangan dan kecacatan, sama sekali belum tentu mendapatkan hidayah Islam. Bahkan kejadian itu sama sekali tidak berfaedah bagi orang-orang yang sudah keras kepala. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan share serta subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.